Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhua TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita Richie Scanned by Loyalty. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer. Silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Lalu Shen Yuan pun mengeluarkan hadiah yang diberikan kepada ibu dan ayah Chenna. Saat melihatnya, ibu Chenna pun sangat kaget melihat hadiah dan bertanya mengapa Shen Yuan membawa begitu banyak barang. Shen Yuan sangat baik. Shen Yuan pun menyebut bahwa dirinya tidak bersikap baik. Chenna adalah pacarnya. Mereka akan menjadi keluarga di masa depan. Melihat hal ini, ayah Chenna pun bertanya semua ini berapa biayanya. Shen Yuan pun dengan santai mengatakan bahwa ini tidak banyak, hanya sekitar 300.000 yuan. Dan pernyataan ini mengagetkan semua orang. Lalu, Kitao pun bertanya kepada bibi Chenna, mengapa Chenna punya pacar? Bibi bilang Chenna masih lajang. Bibi pun meminta Kitao untuk tidak panik. Dirinya juga baru tahu, pacarnya sekaya itu. Kenapa Chenna tidak bawa dia dari dulu, malah baru sekarang? Dalam pikiran Kitao, baru pertama kali datang langsung bawa hadiah lebih dari 300.000, membuatnya terlihat seperti badut. Lalu Kitao pun bertanya maksud bibi, apakah pacar itu cuma pura-pura? Kitao pun menilai sekali ketemu keluarga langsung keluar segitu banyak. Kalau ini cuma sandiwara, biayanya juga terlalu tinggi. Bibi pun mengatakan bahwa dirinya akan coba selidiki latar belakangnya. Lalu Bibi pun meminta maaf dan mengatakan kepada Shen Yuan bahwa dirinya adalah bibi sepupu Chenna. Kelihatannya Shen Yuan lebih muda dari Chenna. Bibi pun bertanya berapakah umur Shen Yuan sekarang. Shen Yuan pun menyapa bibi Chenna dan memberitahu bibinya bahwa umurnya baru 21 tahun. Bibi pun kaget mendengarnya, itu artinya 6 tahun lebih muda dari Chenna. Dalam pikiran bibi Chenna, Shen Yuan makin mirip seorang aktor. Wanita umur 27 tahun pacaran dengan lelaki yang lebih muda 6 tahun. Dan lelakinya juga super kaya. Dengan ini, siapa yang bakal percaya? Ayah Chenna dan ibu Chenna pun seketika cemas mendengar perbedaan umur ini. Shen Yuan pun mengatakan bahwa dirinya masih kuliah sekarang. Tapi dirinya punya usaha sampingan. Dirinya investasi di bidang finansial dan bisnis nyata. Bibi yang mendengar hal ini berpikir bahwa ini omong kosong. Sekarang semua orang bisa mengaku main finansial. Dirinya jelas tidak akan percaya. Lalu Bibi pun menanggapi hal ini dan menyebut bahwa dari omongan Shen Yuan tadi, Shen Yuan dan Chenna mau nikah. Tapi nikah harus ada rumah. Apakah Shen Yuan sudah beli rumah? Shen Yuan pun mengiyakan hal ini. Mereka punya dua. Satu atas nama dirinya, satu lagi atas nama Chenna. Keduanya ada di Xingcheng. Mendengar hal ini, Kitao berbisik bahwa omongan ini sudah kelewat batas. Benar-benar ngaco. Bibi pun meminta Kitao untuk tidak emosi lebih dulu. Tetap jaga sikap. Urusan bongkar kebohongan biar dirinya yang urus. Lalu Bibi pun mengatakan kepada Shen Yuan bahwa punya harga diri itu bagus. Tapi tidak usah sampai pura-pura kaya. Dalam hubungan yang paling penting itu kejujuran. Dalam pikiran Bibi, di Xingcheng satu unit rumah minimal harganya lebih dari 1 juta. Kalaupun punya, masa iya sebelum nikah sudah kasih Chenna 1 unit rumah? Chenna pun seketika bereaksi dan bertanya maksud bibinya. Shen Yuan memang benar-benar membelikannya rumah. Dirinya baru saja menandatangani perjanjian kemarin. Foto kontrak dan kwitansinya juga dirinya foto. Mereka bisa melihatnya.
Saat melihat foto ini, Bibi pun menyebut bahwa aktingnya sangat total. Sampai dokumen pembelian pun disiapkan segala. Shen Yuan pun seketika mengatakan kepada Chen Na bahwa rumahnya sebentar lagi selesai. Dirinya akan mentransfer 1 juta. Pakai buat dekorasi interior. Kalau kurang Chen Na bisa bilang. Dalam pikiran Shen Yuan, dirinya rasa Bibi masih mengira dirinya penipu. Tapi karena mereka keluarga Chen Na, lebih baik dirinya buat tenang sekarang. Chen Na pun mempertanyakan 1 juta ini hanya buat interior saja, bukankah itu terlalu berlebihan? Dan seketika notifikasi uang masuk pun terdengar. Ayah dan ibu Chen Na yang melihat hal ini pun mulai menghitung nolnya. Dan jumlah nolnya ternyata ada 6. Dan ini mengagetkan mereka, terutama Bibi. Dalam pikiran Bibi, Bibi pun tidak menduga ini sungguhan 1 juta. Baru dibilang transfer, uangnya langsung masuk dan dirinya sempat mencurigainya. Kalau bisa semudah itu memberikan 1 juta hanya untuk dekorasi, kekayaannya sebesar apa? Sedangkan Kitao pun menilai ini gawat, 1 juta saja bukan uang jajannya. Untung tadi Bibi yang maju duluan, jika tidak sekarang tamparan itu sudah mendarat di mukanya. Dengan ini, sepertinya dirinya tak punya peluang lagi. Lebih baik mundur sebelum makin memalukan. Tapi 2 botol Wulingye dan sebungkus Huazi tadi, Kitao pun bertanya-tanya apakah masih bisa dirinya ambil balik atau tidak. Niat yang awalnya cari jodoh malah pulang dengan muka tercoreng. Tapi meskipun gagal soal asmara, setidaknya jangan pulang dengan tangan kosong. Siapa tahu bisa dirinya jadikan koneksi ke depan. Lalu Kitao pun mendekati Shen Yuan dan mengatakan kalau hanya untuk dekorasi saja sampai 1 juta, rumah mereka pasti harganya luar biasa. Shen Yuan yang melihat sikap Kitao pun menilai bahwa Kitao menjadi penjilat, langsung berubah sikap. Tapi ini tidak masalah, dirinya akan ikut main sekalian. Shen Yuan pun menanggapi omongan Kitao dan menyebut bahwa itu tidak mahal. Rumah Chen Na sekitar 3 juta, rumahnya Pila senilai lebih dari 10 juta. Kitao pun kaget dan bertanya, lebih dari 10 juta masih dibilang tidak mahal. Dibandingkan rumah Shen Yuan miliknya tidak ada apa-apanya. Bibi yang melihat hal ini menyebut Kitao dalam pikirannya tak tahu malu. Benar-benar ahli membaca angin dan akhirnya menjilat. Tapi kalau Shen Yuan benar-benar jadi bagian keluarga, kesempatan ini harus segera diamankan. Lalu Bibi pun meminta maaf kepada Shen Yuan karena dirinya agak lancang tadi. Shen Yuan pun mengatakan bahwa Bibi tidak perlu sungkan. Mereka akan menjadi keluarga. Ayah Chen Na pun mengatakan bahwa lain kali jika Shen Yuan kesini lagi jangan terlalu sungkan begitu. Ibu Chen Na pun membenarkan hal itu. Shen Yuan benar-benar perhatian. Lalu tak berselang lama seorang wanita datang dan memanggil ayah dan ibu Chen Na. Dan ternyata dia adalah adik kandung Chen Na yang bernama Chen Xinyu. Xinyu pun kaget kakaknya sudah pulang. Chen Na pun segera memperkenalkan Xinyu kepada Shen Yuan bahwa Shen Yuan adalah kakak ipar Xinyu. Segera Xinyu menyapa Shen Yuan. Shen Yuan yang melihat Xinyu pun menilai bahwa ini benar-benar mirip Chen Na. Meski sedikit kurang dewasa tapi terlihat jauh lebih polos. Sama-sama lahir dari satu rahim. Tapi Shen Yuan pun penasaran mengapa Xinyu lebih segar. Ayah dan ibu Chen Na benar-benar pilih kasih. Dan setelahnya ayah dan ibu Chen Na pun mengajak semuanya untuk makan karena semua orang sudah berkumpul. Lalu Shen Yuan pun mengajak ibu dan ayah Chen Na untuk bersulang. Dan mengucapkan terima kasih karena telah membesarkan Chen Na dengan penuh kasih sayang. Dirinya sangat bersyukur bisa memilikinya. Nanti setelah makan dirinya ingin mengajak mereka bersama untuk melihat-lihat mobil dan rumahnya. Mendengar hal ini, Bibi pun menilai beli rumah untuk Chen Na saja sudah luar biasa. Sekarang malah ingin membelikan untuk calon mertuanya. Menantu seperti ini, dewa pun iri. Sedangkan ayah dan ibu Chen Na pun bingung menanggapinya. Kemudian saat hendak berangkat, ayah Chen Na pun mengatakan bahwa mereka ini sudah tua, jarang keluar rumah. Jadi tidak perlu mobil sebagus itu. Xinyu pun mengatakan kepada ayahnya bahwa Shen Yuan itu tulus, jangan ditolak seperti ini. Ibu Chen Na pun menyebut bahwa rumah barunya 280 meter persegi. Mereka pun jarang pulang. Rumah sebesar itu malah terasa hampa di dalamnya.
Chenna pun menanggapi ini dan mengatakan kepada ibunya bahwa dirinya akan sering pulang untuk menengok ibunya. Ayah Chenna pun menyebut bahwa dulu terus mengeluh anak perempuannya tak punya pacar. Sekarang sudah punya malah menangis. Ayah Chenna pun meminta ibu Chenna untuk berhenti menangis. Segera naik dan siapkan makan malam untuk Shen Yuan. Lalu malamnya Chenna pun mengucapkan terima kasih kepada Shen Yuan. Shen Yuan pun bertanya terima kasih untuk apa. Chenna adalah wanitanya. Semua ini sudah semestinya dirinya lakukan. Dirinya cuma punya satu pertanyaan. Chenna pun bertanya apakah itu. Malam ini apakah orang tua Chenna akan mengizinkan mereka tidur sekamar. Chenna yang malu pun mengatakan bahwa Shen Yuan tidur di kamar tamu lebih dulu. Nanti setelah mereka tertidur, dirinya akan menyusul diam-diam ke kamar Shen Yuan. Lalu saat pukul 11 malam, Chenna pun masuk ke kamar Shen Yuan dan bertanya apakah Shen Yuan sudah tidur. Shen Yuan pun seketika menangkap tangan Chenna dan mengatakan mana mungkin dirinya bisa tidur. Mereka bahkan belum sempat benar-benar berkomunikasi secara mendalam. Saat ingin berkomunikasi secara mendalam, Shen Yuan tidak menyangka Chenna bahkan tak memakai apapun. Benar-benar tahu cara dirinya berpikir. Dan komunikasi ini pun dimulai. Di saat yang sama, Shen Yu yang terbangun dari tidurnya seketika berjalan. Namun di saat itu Shen Yu pun mendengar suara yang membuatnya penasaran dan seketika mendekat ke kamar tamu. Shen Yu yang sangat penasaran seketika membuka sedikit pintunya dan melihat pemandangan yang membuat matanya terpana. Dalam pikiran Shen Yu, meski pernah nonton film Ike Ike Kimochi bareng teman sekelas, tapi mendengar suara benturan dari jarak sedekat ini memang luar biasa. Kakak iparnya sangat hebat sekali. Shen Yu yang terus melihat hal ini membuat dirinya mulai merasakan sesuatu yang lain hingga Shen Yu memutuskan untuk berhenti dan kembali ke kamar. Dirinya tidak bisa terus menontonnya. Lalu 1,5 jam kemudian Chenna pun kembali ke kamar adiknya. Di saat itu Shen Yu pun seketika berbalik dan memeluk Chenna. Chenna pun bertanya mengapa Shen Yu masih belum tidur. Shen Yu pun menyebut bahwa dirinya ingin tidur sambil memeluk kakaknya. Chenna pun mengerti dan mengajak Shen Yu tidur. Dalam pikiran Chenna, Shen Yu benar-benar sudah dewasa. Lalu keesokan harinya Shen Yuan sudah kembali ke sekolah. Fu Yingzi pun bertanya kepada Shen Yuan bagaimana menurut Shen Yuan jika dirinya meletakkannya seperti ini. Apakah perlu penyesuaian? Shen Yuan pun menyebut bahwa itu tidak perlu. Semuanya baik-baik saja. Dalam pikiran Shen Yuan, tampaknya Fu Yingzi tidak hanya cantik, tetapi juga sangat efisien dalam pekerjaannya. Dan dia selalu mendukung semuanya. Seorang sekretaris yang baik. Semuanya sangat bagus. Lalu Fu Yingzi pun menyebut bahwa ini adalah kumpulan pertama aplikasi kewirausahaan. Dan rencana bisnis yang dikumpulkan dari teman sekelas pagi ini dari komite pemuda. Ada lebih dari selusin. Apakah Shen Yuan ingin melihatnya terlebih dahulu? Shen Yuan pun mengerti dan akan melihatnya lebih dulu. Dalam pikiran Shen Yuan pun bertanya-tanya apa-apaan ini. Bahkan foto KTP saja sekarang sudah di-retouch. Shen Yuan pun mengatakan kepada Fu Yingzi untuk melupakan ini. Dirinya tidak ingin melihat foto. Dirinya akan langsung ke rencana bisnis. Shen Yuan juga tidak menduga mereka ingin membuka kedai kopi di kampus, toko hewan peliharaan, warnet hingga membuka toko pakaian dalam seksi di kampus. Shen Yuan pun bertanya-tanya jenius macam apa yang kepikiran ide ini. Siapa yang berani dilihat teman sekelas akan langsung mati sosial. Shen Yuan pun menilai jenis proposal murahan ini tidak berguna. Meskipun dirinya menggunakan 10 juta dari sistem inkubator bisnis untuk proyek ini. Dirinya tidak bisa sembarangan. Dirinya di sini tidak sedang bermain rumah-rumahan di kampus. Sekarang dirinya bisa mendapatkan pengembalian dana besar dengan menaikkan popularitas gadis-gadis. Tapi dirinya tidak bisa melakukan ini seumur hidupnya. Shen Yuan pun bertanya-tanya apakah dirinya harus terus bekerja keras untuk menyenangkan seorang adik perempuan kecil yang memakai bikini di pantai. Tentunya dirinya tidak ingin mengakhiri hidupnya sebagai seorang lelaki tua mesum yang hanya tahu bagaimana berbuat mesum. Inkubator bisnis kampus dan KP Chenna harus mulai mengumpulkan pengalaman bisnis yang nyata. Setelah modal terkumpul, dirinya akan terjun ke dunia bisnis dan mengubah perusahaan kecil menjadi perusahaan besar.
ubah industrinya sendiri menjadi konglomerat multinasional seperti Gigaduro, Banana, atau Tesla. Dirinya tidak bisa menjalani hidup sebagai playboy puitis. Dirinya harus menjadi legenda zaman yang berkontribusi bagi masyarakat dan negara. Kemudian Shen Yuan mengatakan kepada Fu Yingzi bahwa sepertinya dirinya terlalu tinggi memperkirakan mahasiswa mereka. Semua proposal yang tidak realistis ini tidak mempertimbangkan pasar sasaran atau kelompok konsumennya. Dirinya tidak menginginkan satupun dari mereka. Mereka perlu merencanakan semuanya dengan benar. Fu Yingzi pun menyebut bahwa ini mungkin karena ukuran sampelnya terlalu kecil. Shen Yuan juga berpikir seperti itu. Shen Yuan pun bertanya, bisakah sekolah dan komite Liga Pemuda meningkatkan promosinya? Fu Yingzi membenarkan hal itu. Sebenarnya Sekretaris Lu sudah memberitahu dirinya untuk sepenuhnya mendukung Shen Yuan. Stasiun radio yang dirinya tangani akan mulai menayangkan iklan di pagi dan malam hari besok. Dan mereka akan mempromosikannya secara bersamaan di akun Weibo resmi sekolah dan akun Shuai Xian. Fu Yingzi pun bertanya mengenai pendapat Shen Yuan mengenai hal ini. Shen Yuan pun mengatakan jika demikian mereka lanjutkan dengan itu. Selain itu mereka perlu mengadakan ujian putaran kedua. Soal ujian harus mencakup sebanyak mungkin manajemen bisnis, investasi, pemasaran, psikologi, dan perdagangan internasional. Mereka yang lolos tinjauan awal akan mengikuti ujian putaran kedua. Fu Yingzi pun mengerti dirinya akan mengurusnya sesegera mungkin. Shen Yuan pun mengucapkan terima kasih atas kerja keras Fu Yingzi. Dalam pikiran Shen Yuan, sejak dirinya mendapatkan sistem ini, dirinya hanya merasakan kegembiraan menghabiskan uang dan menghasilkan uang. Ini adalah pertama kalinya dirinya merasakan kegembiraan memerintah orang dari Fu Yingzi. Kegembiraan memerintah orang ini memang uang tidak hanya mendatangkan rumah, mobil, dan wanita, tetapi juga kekuasaan. Memiliki banyak bakat praktis seperti Fu Yingzi adalah kunci masa depannya. Tampaknya pada tahap ini, dirinya tidak hanya perlu mengembangkan daya tarik lawan jenis, tetapi dirinya juga harus mencari bawahan yang cakap tanpa penundaan. Lalu berpindah ke pusat kebugaran. Ming Bo pun seketika menegur Meng Lu dan bertanya apakah Meng Lu tahu jam kerja. Meng Lu datang bekerja di jam segini. Apakah Meng Lu tidak mau terus bekerja? Meng Lu pun menyebut bahwa dirinya sudah mengirimi pesan kepada Ming Bo untuk meminta cuti. Dan dirinya juga sudah memberitahu anggota yang mengikuti kelas. Ming Bo pun menyebut bahwa Meng Lu masih berani membahas cutinya. Apakah dirinya sudah menyetujuinya? Meng Lu pun balik bertanya mengapa Ming Bo tidak melihat isi pesannya. Ming Bo bilang makan siang bersama Ming Bo siang nanti dan dirinya akan menyetujui cutinya. Meng Lu pun bertanya selain itu tidak bisakah Ming Bo mencoba hal lain. Ming Bo pun dengan nada kesalnya mengatakan bahwa singkatnya, dirinya tidak menyetujui ketidakhadiran Meng Lu. Apakah Meng Lu tahu berapa banyak yang dipotong untuk ketidakhadiran sesuai peraturan perusahaan? Meng Lu pun menantang Ming Bo untuk memotongnya sesuka Ming Bo saja. Dirinya sudah selesai bekerja untuk Ming Bo. Dirinya berhenti. Lalu Han Lin Hai pun bertanya kepada Ming Bo, apakah Meng Lu benar-benar berhenti? Ming Bo pun menyebut semua klien yang Meng Lu bangun selama bertahun-tahun bersama pusat kebugaran mereka. Jika Meng Lu tidak bekerja di sini, Ming Bo pun bertanya-tanya bagaimana Meng Lu akan mencari nafkah. Han Lin Hai pun bertanya apakah Ming Bo melihat mobil yang Meng Lu tumpangi. Ming Bo pun sangat kaget saat melihat supercar dan menyebut bahwa Meng Lu ternyata mendapatkan sugar daddy. Lalu saat di mobil, Meng Lu menghubungi Shen Yuan dan mengatakan bahwa dirinya kehilangan pekerjaannya. Bos memecatnya. Tidakkah Shen Yuan akan menghibur dirinya? Shen Yuan pun menyebut itu bagus. Shen Yuan pun bertanya bukankah ini sempurna untuk Meng Lu menjadi pelatih pribadi eksklusifnya. Meng Lu pun seketika bertanya apakah ada imbalan untuk menjadi pelatih eksklusif Shen Yuan. Shen Yuan pun bertanya soal imbalan ini. Shen Yuan pun menyebut bahwa sebentar lagi dirinya akan mendatangi Meng Lu untuk latihan. Dan saat itu dirinya akan memberi Meng Lu beberapa tujuan kecil untuk dinikmati. Meng Lu pun mengerti jika demikian dirinya akan menunggu Shen Yuan di ruang eksekutifnya. Lalu saat 8.30 malam, Shen Yuan pun datang ke ruang eksekutif Meng Lu. Meng Lu yang membuka pintu pun bertanya Shen Yuan datang selarut ini. Dan Shen Yuan pikir Shen Yuan masih bisa masuk. Dalam pikiran Shen Yuan, wanita ini benar-benar nakal dan menggoda.
Shen Yuan pun mengerti Meng Lu ingin bermain tarik ulur. Jika demikian, biarkan dirinya menunjukkan pada Meng Lu apa itu tarik ulur yang sebenarnya. Shen Yuan pun menanggapi ini dan bertanya apakah Meng Lu tidak akan membiarkan dirinya masuk. Jika demikian, dirinya akan pergi. Meng Lu pun seketika panik dan meminta Shen Yuan untuk tidak pergi. Shen Yuan mengatakan bukankah Meng Lu yang tidak membiarkan dirinya masuk. Meng Lu pun menyebut bahwa dirinya hanya ingin menciptakan suasana dan meminta Shen Yuan untuk tidak pergi. Shen Yuan pun mengerti. Shen Yuan pun meminta Meng Lu untuk memohon kepada dirinya. Biarkan dirinya melihat apakah sikap Meng Lu tulus atau tidak. Meng Lu pun seketika mendekap tangan Shen Yuan dan bertanya di manakah sikap dirinya yang tidak tulus. Shen Yuan pun menyebut bahwa dirinya merasa sedikit ketulusan. Dirinya mengerti demi kedua bantalan empuk itu, dirinya tidak akan pergi. Dan untuk episode selanjutnya tunggu 2 minggu lagi untuk 2 chapter. Sekian dan terima kasih.